Selamat pagi pemirsa. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disebut SARA sering menjadi isu sensitif di tengah kehidupan masyarakat kita yang beragam. SARA bahkan tidak jarang dipolitisasi dan dikapitalisasi demi tujuan politik. Saking sensitifnya isu SARA, para founding father kita ekstra hati-hati menyikapinya. Dengan kebesaran hati mereka yang seluas samudra lah, SARA ditenun menjadi kain kebangsaan hingga sekarang. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 1 November 2022 dengan tema kompetisi tanpa politik SARA bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak pemirsa melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215399100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Agak batuk sedikit. Agak batuk sedikit. Tapi umumnya sehat ya. Karena kita bicara kompetisi tanpa politik SARA. Ini beberapa teman mengatakan, wah itu tidak mungkin itu bisa dilakukan di Indonesia, katanya begitu Bang. Tapi kita akan bahas itu. Sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Ini berita yang pertama masih menjadi perbincangan banyak masyarakat Bang Elman terkait dengan obat sirup yang diduga tercemar bahan yang membuat sekian korban anak bahkan sampai meninggal dunia. 3 produsen obat diproses pidana. Ini akhirnya Badan POM memperkarakan 3 produsen obat. Tapi tadi di dalam headline sebelum ini Bang Elman kita lihat juga salah satu produsen obat memperkarakan pemasok bahan bakunya. Nah ini bagaimana nih Bang Elman? Iya, tetap menarik ya ketika ada proses pidana ya. Ada tindakan bagi mereka yang melakukan tidak pidana ya, betul, yang melanggar aturan, itu udah benar. Tapi pertanyaannya, sepanjang pengawas dalam hal ini BP POM tidak melaksanakan tupoksinya secara ketat, pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan berulang. Bisa terjadi lagi. Artinya setelah jatuh korban, baru kita tahu ada yang salah gitu. Kan mestinya kan harus ada preventif. Di sini persoalannya. Jadi satu sisi kita pasti mengapresiasi ya. Polisi sama BP POM melakukan, ya mengadukan kan gitu kan, produsen obat yang melanggar aturan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pengawasannya. Sepanjang pengawasannya tidak dilaksanakan, maka hal yang sama akan berulang ya. Itu menjadi sangat penting karena ya ini saat ini adalah dugaannya baru 1 obat batuk ya. Kan obat ada banyak sekali Bang. Apalagi buat bayi Leo, terlalu banyak. Betul. Jadi korban ini tidak boleh kita bilang ini hanya produsen. BP POM juga ikut bertanggung jawab. Setidak-tidaknya paling tidak harus ada perbaikan di dalam sistem pengawasan ya Bang ya. Kalau menurut saya sih ya tidak cukup. Orang dalam kalau memang ada yang teledor, diberi sanksi juga. Karena lucu juga nanti sudah badan pengawas obat dan makanan, terus nanti ada badan lagi yang mengawasi badan pengawas. Maksud isinya di Republik ini semua pengawas, nggak tahu siapa yang diawasi. Oke, kita tunggu nanti prosesnya seperti apa kelanjutannya. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait dengan penyelenggaraan KTT G20 yang akan diselenggarakan kurang lebih belasan hari lagi di Bali. Krisis pangan jadi isu utama KTT G20. Di dalam berita ini dikatakan Bang Elman bahwa ini waktunya Indonesia untuk berdaulat pangan. Di dalam berita dikatakan diusulkan bahwa dalam kondisi Indonesia saat ini surplus bahan pangan, ini sudah bisa mulai ekspor. Ini kata pengamat ini Bang Elman. Benar langsung begitu atau seperti apa Bang? Iya, tentu kita syukuri ya. Kita surplus. Tapi kita harus cari tahu dulu. Surplusnya berapa tebal. Dan jangan surplusnya hanya tipis-tipis saja kan. Ada kelebihan sedikit. Tapi itu tetap namanya surplus kan. Nah, dengan adanya perubahan iklim yang ekstrim ini, kita juga harus mencermati. Jangan-jangan juga nanti panen-panen raya kita ini juga akan berubah lagi siklusnya kan gitu kan. Jadi oleh karena itu menurut saya
hati-hati. Kita tetap berpartisipasi ya untuk KTT 20 ini supaya seluruh dunia juga akan aman kan gitu kan. Tetapi caranya mengamankan dunia juga kita harus amankan dulu kita. Betul. Ya kan? Itu seperti yang dikatakan Menteri Keuangan, ini gambarnya sedang diputar, yang mengatakan bahwa untuk membantu mengamankan negara-negara lain, kita harus mengamankan diri sendiri dulu. Supaya kemudian kita bisa berperan. Karena kalau kita tidak aman, apa gunanya kita untuk negara lain? Kita bisa jadi beban. Itu dia. Padahal kita negara keempat terbesar di dunia ini, kalau kita jadi beban, wah luar biasa beratnya. Kita harap nanti kemudian ada kebijakan yang diambil dengan bijak di dalam KTT G20. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dan Bang Elman. Ini dari halaman 5 di kolom hukum. Menteri tidak perlu mundur jika maju jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ini rupanya tadinya diminta untuk mundur ya Bang Elman. Saya baru sadar juga nih Bang, ada aturan seperti itu. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya kan apa yang salah ketika ada menteri memang pingin jadi cawapres atau capres kan gitu. Dan itu juga tidak sembarang orang menjadi menteri kan. Kan menteri itu kan sebetulnya kan negarawan kan. Betul. Jadi tinggal satu step dia menjadi pemimpin negara kan. Nah, tetapi kan ada kalanya juga orang ya mungkin karena khawatir sebetulnya. Khawatir menteri ini nanti begitu dia proses pencapresan cawapres selama ini, jangan-jangan dia juga menggunakan fasilitas negara. Ini yang harus dia pakai. Nah, oleh karena itu kita harapkan para menteri itu mestinya cukup dengan mendulang prestasi aja. Itulah pencitraan dia. Itulah kampanye dia. Itulah kampanye dia. Yang bisa dilakukan. Tapi dia tidak boleh sampai memanfaatkan jabatan ini untuk promo, untuk membangun pencitraan. Tidak boleh nyambi. Tidak boleh nyambi. Kerja sebagai menteri dia ikut kampanye. Nggak boleh, nggak boleh. Okay. Tapi dia harus membangun dirinya dengan segudang atau sejuta gudang prestasi. Nah, itulah kampanye dia yang paling benar. Iya, dan itu sudah diputuskan MK, berarti sudah langsung berlaku ya? Ya menurut saya sih nggak ada yang aneh putusan MK ini. Seharusnya seperti itu. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita, ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Kompetisi Tanpa Politik Sara. Ada teman saya yang setengah bergurau, Bang Elman, mengatakan bahwa kompetisi tanpa politik sara itu hanya bisa terjadi di negeri Wakanda katanya. Itu sebuah negara fiktif di sebuah film. Di Indonesia kelihatannya tidak bisa, Leo. Bagaimana Bang Elman? Memang kurang masuk akal. Karena kita ini kan multi ras, multi agama, multi suku, multi segala-galanya. Jadi kemajemukan itu memang betul-betul fakta. Dan ini sebetulnya menjadi ruang yang paling sejuk buat politik identitas, politik sara. Kenapa? Karena politik sara itu, Leo, itu murah meriah. Tapi efeknya luar biasa. Tapi jangan lupa, daya rusaknya betul-betul dahsyat. Luar biasa. Luar biasa juga. Berjangka panjang itu ya. Gak ada artinya itu politik uang dibandingkan dengan politik identitas, politik sara. Nah, inilah sebetulnya yang kita harapkan supaya para pemimpin partai politik, pemimpin agama, semua elemen masyarakat dan masyarakat juga harus menyadari. Jangan menganggap politik sara itu enak. Emang enak. Karena murah meriah. Dan buktinya memang banyak yang sudah menikmati faedahnya. Bisa menang. Bisa menang. Tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri juga. Betul. Jangan anggap kita ini hanya seolah-olah negara tersendiri aja. Di negara luar juga begitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau merelakan negara besar seperti ini mau gagal lagi sebagai negara? Hancur. Apakah kita mau pecah hanya untuk kemenangan sesaat begitu ya Bang? Betul. Kita terserah mau pilih mana. Itu dia. Mau tetap NKRI atau mau bubar. Kalau mau NKRI, jangan lagi lakukan lagi politik identitas, politik sara. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia.
Edisi tanpa politik SARA. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA kerap menjadi persoalan sensitif di tengah kehidupan masyarakat kita yang beragam. Masalah SARA bahkan tak jarang dipolitisasi dan dikapitalisasi demi tujuan politik. Di negeri ini, SARA punya dua sisi. Sisi pertama, multi suku, multi agama, multi ras, dan multi golongan adalah modal berharga untuk merajut kekuatan. Namun di sisi lain, kemajemukan itu adalah ancaman yang sewaktu-waktu bisa menjadi biang perpecahan. Ia ibarat api dalam sekam yang bila tak disikapi dengan bijak bestari, bisa mencerai-beraikan anak-anak bangsa ini. Saking sensitifnya soal SARA, para founding father kita ekstra hati-hati dalam menyikapinya. Dengan kebesaran hati mereka yang seluas samudra lah, SARA ditenun menjadi kain kebangsaan hingga sekarang. Namun tenun kebangsaan itu tak selamanya kuat. Ia beberapa kali terancam robek, bahkan tercabik-cabik. Ancamannya pun masih ada dan akan terus ada, terutama di saat ada hajatan demokrasi. Penyebabnya, apalagi kalau bukan politisasi SARA. Tak hanya pas hari H, baik menjelang maupun sesudah pemilu, keterbelahan berpotensi terjadi. Pengalaman pahit saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlanjut di Pilpres 2019 masih menyisakan residu pekat. Pada konteks itulah, tepat kiranya jika peringatan akan bahaya politisasi politik identitas dan kapitalisasi SARA perlu terus disuarakan. Tepat pula rekomendasi konferensi Forum Rektor Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Minggu 30 Oktober. Dalam rekomendasi di bidang politik, Forum Rektor Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa yang luhur. Caranya dengan mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan moral, dan keadaan kontestasi dalam sistem demokrasi, serta hindari persaingan politik yang mengesampingkan nilai-nilai moral. Forum Rektor Indonesia mengajak semua elemen menjauhi jebakan politisasi agama, etnik, dan ras yang berpotensi memantik konflik dan kekerasan. Seluruh komponen bangsa pun didorong untuk tak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian. Rekomendasi tersebut pas, sangat pas. Pas karena pemilu 2024 yang mulai panas dikhawatirkan masih kental dengan politisasi politik identitas. Salah satu survei terkini pun menunjukkan mayoritas lebih dari 89% publik masih mencemaskan penggunaan isu SARA sebagai senjata. Politik SARA bersifat ofensif. Ia digunakan untuk menyerang demi menghancurkan elektabilitas lawan dengan cara di luar keadaban. Ia digunakan oleh mereka yang tak yakin akan kualitas diri sendiri, juga oleh para pendukung yang miskin akal. Politik SARA berwatak destruktif. Tidak hanya terhadap lawan politik, daya rusaknya dapat meluas ke kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Tak salah jika disebutkan bahwa politik SARA atau politisasi politik identitas lebih berbahaya daripada politik uang. Tidak ada secuil pun pembenaran bagi kita untuk dekat-dekat dengan politik SARA. Ia harus dihindari, dijauhi, dan dijadikan common enemy. Komitmen itu harus ada pada diri para elit, masyarakat, dan tentu saja negara. Untuk para elit, berkompetisilah secara kesatria dengan adu gagasan, bukan mempromosikan kebencian. Untuk masyarakat, jadilah individu yang cerdas, yang tak mudah terhasut provokasi, yang tak gampang terbawa arus jahat isu-isu identitas. Kepada negara, tutuplah semua celah yang bisa digunakan oleh siapapun untuk berpolitik SARA. Kita yakin, jika mau, negara mampu meredam penggunaan politik kotor itu, menindak tegas siapa saja, termasuk para buzzer berideologi cuan yang memainkan isu SARA adalah salah satu cara. Peringatan akan bahaya politik SARA memang perlu, akan tetapi komitmen seluruh anak bangsa untuk bersama melawannya lebih penting agar pemilu nanti menjadi pemilihan yang bermartabat dan menyatukan.
Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan topik editorial pagi ini di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Ibnu Hamad. Pak Ibnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Pak Ibnu, kembali saya kutip kata-kata teman saya yang mengatakan dia tidak percaya bahwa di Indonesia itu bisa berkompetisi politik tanpa menggunakan SARA. Sebetulnya kalau Anda lihat masyarakat Indonesia sudah cukup dewasa tidak untuk bisa berpolitik tanpa menggunakan politik SARA ini, Pak Ibnu? Iya, yang pertama yang mesti kita sadari bersama yang namanya berpolitik dalam bentuk pilpres atau pileg itu kan kompetisi, ya. Yang dalam berkompetisi itu diperlukan identitas, branding kalau dalam marketing. Kalau dalam politik marketing kan perlu branding, ya kan. Nah, yang paling sering digunakan dan sudah dibahas juga tadi di editorial, implikasinya luas, begitu luas. Dalam branding itu seringkali dipakailah SARA begitu. Sekarang kalau ada kesadaran dan kita ingin hindari akibat-akibat negatifnya, identitas itu harus kita sepakati. Yuk kita sepakati bahwa identitas SARA itu tidak lagi menjadi identitas politik, ya. Sebab namanya berkontestasi tanpa identitas, nanti orang milih siapa kalau nggak ada bedanya kan, begitu ya. Nah, jadi yang paling penting kita sepakati bersama, yuk kita hindari identitas SARA ini. Kemana jadi perginya atau pindahnya? Ke identitas program kali gitu, Bang. Jadi ya. Nah, kalau udah ke identitas program, ya biasanya janji politik, misalnya pertanian, tidak lagi impor, misalnya kendaraan produksi sendiri, misalnya beras, swasembada beras, misalnya. Kesana aja kita larikan. Nah, masalahnya mungkin capresnya sama para kontestannya itu sadar, tapi pendukungnya itu, para buzzernya itu yang goreng gitu loh. Ya. Pak Ibnu, ada yang bilang begini Pak, kalau masyarakat Indonesia ini stigma sih ya, saya sih yakin sebaliknya sebetulnya. Tapi ada yang mengatakan stigmanya orang Indonesia ini malas berpikir Pak, malas memikirkan konsep-konsep besar. Kalau adu program itu kan kita harus berpikir dulu benar tidak ya, lalu berguna tidak untuk diri saya. Tapi kalau menggunakan SARA, politik identitas yang sederhana ini, itu yang akan lebih mudah dimakan atau dipercaya oleh rakyat. Sehingga itu yang akan dipakai terus. Nah, ini bagaimana nih Pak Ibnu? Saya yakin nanti para tim sukses di Pilpres maupun di Pileg itu punya tim suksesnya. Salah satu yang paling penting di situ adalah tim konten kreatornya, Mas. Ya, saya kira. Nah, kita titip pesan ke tim konten kreator masing-masing tim sukses ini agar rajin memproduksi non SARA, karena SARA memang tidak bisa dipisahkan dengan para kontestannya. Misalnya Abang maju nih, ya pasti bagian dari suku, ras, antar golongan. Misalnya Ibnu bisa. Masa Ibnu nggak punya SARA? Pasti setiap orang ada SARA-nya, tapi yang paling penting jangan dieksploitir kan. Kunci supaya tidak dieksploitir itu. Di luar negeri juga tadi dibahas oleh Bang Elman kan tadi. Bang Elman udah bilang juga di luar negeri pun setiap orang ada SARA-nya melekat dalam dirinya. Masalahnya jangan dieksploitir, kira-kira begitu ya keinginan dalam editorial kita hari ini. Pak Ibnu, kunci supaya politik SARA ini tidak dipakai untuk memecah belah ya, karena bisa jadi dia menang, tapi kan efeknya jangka panjang. Kuncinya supaya di 2024 ini kita tidak lihat lagi kandidat apapun ya, mau itu kandidat calon DPR, kepala daerah, apalagi presiden, tidak mempolitisasi SARA. Kuncinya ada di mana itu, Pak Ibnu? Kuncinya memindahkan ke isu program. Itu udah lama diusulkan oleh para ahli juga. Makanya dari saya bilang tadi,
penting sekali tim konten kreator di sekitaran para calon tadi terus memproduksi konten program, bukan konten sara begitu. Mungkin dengan begitu diminimalisir lah. Masalahnya ini kan di era medsos, Bang. Di medsos kan setiap orang produsen dan konsumen konten ya. Tapi saya kira kalau nanti tim konten kreator di pihak masing-masing tim suksesnya itu tertata, orang bisa ngelihat ini datangnya dari mana. Oh, ini dari timnya capres si anu atau caleg si anu. Oh, ini bertanggung jawab lah. Tapi kalau yang di luar tim konten kreator, tim suksesnya akan kelihatan. Oh, ini ada para buzzer yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya, dan itu barangkali tim dari aparat penegak hukum bisa memantaunya. Ya, baik. Oke, kita harapkan itu bisa dilakukan di 2024 ini, kita bisa berkompetisi tanpa politik sara. Pakar Ilmu Komunikasi UI, Guru Besar Ilmu Komunikasi UI, Ibnu Hamad. Terima kasih Pak Ibnu sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Ya. Pertanyaannya Bang Elman, kalau konten kreator tadi istilah Pak Ibnu itu tidak mau menggunakan politik tanpa sara, masih ada yang pakai politik sara. Lalu ini kan tetap saja nanti efeknya ya merusak bangsa ini. Itu yang bisa memastikan bahwa konten kreator para kandidat ini tidak menggunakan politik sara, itu siapa? Apakah partai politiknya atau Bawaslu atau siapa, Bang? Ya, sebetulnya semua ya. Ya, partai politiknya juga harus sadar ya. Tadi kan saya sudah katakan, politik sara itu sudah pasti akan menghancurkan. Menang sih, menang. Tapi rakyat ini akan tercabik-cabik, mau. Nah, oleh karena itu memang tadi Bung Deo udah katakan, jadi partai politiknya juga harus sadar. Tapi yang juga kita minta, Bawaslu, KPU juga harus benar-benar sigap. Masa sih nggak bisa melihat, Pak ini udah bahaya nih. Ya udah, langsung pre-kick. Harus berani tegas. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Setelah kejadian, baru untuk pemadaman kebakaran yang sudah menjilat sadar ini ya nggak mudah kan. Nah, makanya sebetulnya kalau menurut saya sih semua pihak, ya partai politik, pemimpin partainya terutama, ya Bawaslu, ya KPU, ya polisi, ya Kejaksaan Agung, ya rakyat, pemuka agama, ya kan. Ini terutama ini kan sebenarnya kan diangkat lagi oleh Forum Rektor kan. Betul. Nah, Forum Rektor juga kita harapkan tidak hanya menghimbau, tapi mereka juga ikut ambil bagian mengawasi. Di kampus masing-masing minimal masing-masing. Ya. Di daerah masing-masing. Kalau mereka melihat politik sara ini masih tetap dominan, bahkan masih makin menjadi-jadi, bersuara. Bahkan bila perlu suarakan. Jangan pilih kandidat yang berdasarkan politik sara. Jangan pilih partai politik yang mengandalkan sara. Nolkan. Nah, kita harapkan juga lembaga-lembaga survei jangan memberi angin kepada mereka-mereka yang tetap memproduksi politik sara. Nah, jadi jangan juga ya politik lembaga survei ini juga kita minta, Leo. Udah orang ini dihukum aja. Hukum aja orang ini, memang dia pantas dihukum kok. Untuk apa orang ini? Tapi kan kalau bicara lembaga survei dia biasanya ya Bang ya, kan butuh bisnis juga Bang. Kalau kemudian dia melakukan itu, apa nggak kontraproduktif untuk dirinya sendiri Bang? Begini Leo, kalaupun dia dapat duit dari situ, nggak lama lagi dia pun akan ikut hancur kok. Jadi percayalah, mungkin 1 hari, seminggu, setahun dia bisa hidup. Setelah itu, kalau negara ini bubar, pasti bubar Leo. Kalau kita memberikan angin terhadap politik sara, negara ini cepat atau lambat pasti bubar. Itu masalahnya Bang, kalau bicara ke rakyat kita semua ya, sebagai pemilih nanti di 2024. Ada yang mengatakan orang Indonesia ini malas berpikir Bang. Ketika bicara program, itu kan kita harus berpikir dulu, apa iya benar bisa dilakukan. Lalu kalau dilakukan, aturannya seperti apa, yang melaksanakan bagaimana, hambatannya siapa. Itu kan panjang prosesnya dan katanya pemilih Indonesia malas berpikir.
Kalau menggunakan politik SARA itu gampang sekali karena semua punya identitas, tadi Pak Ibnu katakan, akhirnya tinggal mencari yang sama dengan saya siapa, saya pilih dia, saya tidak peduli prestasinya seperti apa, yang penting dia sama dengan saya. Kalau ini terus ada di masyarakat Bang, di rakyat kita, bagaimana kita bisa memastikan kompetisi tanpa politik SARA Bang Elman? Ya memang tadi dari awal saya katakan kan, politik SARA itu gampang dicerna. Itu dia. Maka saya bilang murah meriah. Murah meriah. Dan iya. daya dobraknya dahsyat. Tapi daya hancurnya juga lebih dahsyat lagi. Iya, iya. Memang politik gagasan itu memang mudah menyampaikan. Tetapi seringkali orang kan paling ya seperti nyanyi, memang seribu janji kan gitu kan. Iya. Memang lidah tak bertulang juga kau. Lidah tak bertulang. Nah, tapi nggak apa-apa. Yeah. Menurut saya sih tetap kita harus tetap memberi tempat kepada politik gagasan, adu program. Yeah. Inilah yang kita harapkan. Baik, kita akan jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara pemirsa ya Bang Elman. Kita akan bertanya kepada pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Ihwan. Silakan Pak, pendapat Yang dimaksud Anda, Pak. kompetisi di sini kan yang dimaksud urusannya dengan pemilihan pemimpin bangsa, yaitu Pilpres. Nah, sekarang ini rupanya mayoritas itu anak muda milenial ini yang paling banyak pemilihnya nanti ini. Nah, untuk itulah mereka sudah pengalaman berapa kali untuk pendidikan politik yang benar, baik, indah, sehat, normal. Itu sudah pengalaman dia. Nah, untuk itulah maka kalau sampai ada yang kaitannya dengan SARA, nah ini kan kita sudah punya etika politik. Etika politik kita itu etika politik Pancasila. Legitimasinya adalah hukum, demokrasi, dan moralitas. Nah, kita punya sudah itu. Nah, kalau kemudian calon pemimpin ini nanti terkait dengan persoalan menghalalkan semua cara, ya the end justify the means, berarti dia menganut pandangan hidup Machiavelli. Sedangkan Machiavelli itu Marxisme yang mau diterapkan di Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, bahaya ini. Saya kira itulah yang kita ingatkan kepada anak muda. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini sebagai peringatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Ihwan ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk seluruh rakyat Indonesia tercinta. Mari perkuat kebersamaan persatuan dalam NKRI ini. Kompetisi jangan ada SARA. Jangan sampai itu dikedepankan. Marilah kita jalani demokrasi ini dengan baik. Karena sangat-sangat menghancurkan kehidupan kekeluargaan, kebersamaan kita di NKRI ketika prinsip SARA ini dicampur adukan dengan politik. Karena SARA punya dua sisi. Sisi pertama multi suku, multi agama, multi ras, dan multi golongan. Itu adalah modal berharga untuk merajut kekuatan. Namun ingat, di sisi yang lain kemanjamukan itu adalah ancaman yang sewaktu-waktu bisa menjadi belang perpecahan. Jadi jangan sampai pakai itu. Mari kita berdemokrasi dengan baik. Siapapun yang terpilih, siapapun dia, kita doakan. Berbedalah kita, tapi bukan jahat. Karena itulah demokrasi. Tidak boleh kita menghasut, menghina, mengfitnah yang lain. Mari kita perkuat Indonesia ini dengan cara-cara budaya etika kita. Kami dari Kalimantan Utara siap selalu mendukung pelaksanaan pemilihan yang bersih, aman, dan kondusif, damai. Terberkatilah Indonesia tercinta. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi.
Ya, selamat pagi, Bung Leo, Bung Herman. Selamat pagi. Pak. Ya, silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, kalau kompetisi tanpa SARA, kalau untuk sekarang ini sepertinya sulit ya diberantas. Kalau tanpa ketegasan dari pengawas-pengawas pemilu ini. Contohnya KPU, Bawaslu, dan yang lain-lain, semua yang untuk mengawasi pemilu ini harus tegas. Ya, kita lihat banyak yang hanya teori, tapi kenyataan di lapangan yang kita lihat slogan-slogan yang SARA pun ya nggak ada yang tegas. Kemudian kepada pihak polisi juga harus kalau bisa ada aturan-aturan main. Kalau memang kedapatan ada yang unsur SARA, ya ditindak, ditangkap. Bila perlu pun partai politiknya itu dibubarkan. Ini baru bisa selesai masalah tanpa SARA ini baru bisa ada. Kalau tidak, ya kita hanya teori aja, hanya omong doang orang bilang. Karena apa? Apalagi selama 10 tahun akhir ini sangat-sangat terasa kita sekarang. Ya masyarakat satu dengan masyarakat yang lain sudah terasa sekali. Wah, yang di mana yang lalu masalah cebong dan kadrun ini sampai hari ini masih terus dikumandangkan, terus dikatakan terus terjadi perpecahan-perpecahan ini. Harapan saya sebagai masyarakat, tolong kepada semua yang ikut terlebih-lebih pemerintah harus tegas dalam hal ini. Kalau nggak ada ketegasan, ya ini berjalan terus seperti apa? Money politik pakai uang itu juga. Banyak yang tahu, udah bukan rahasia umum lagi. Oke, Pak Sukiwi. Yang pakai uang, tapi nyatanya. Baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Keresahan atau kerisauan dari para pemirsa ini, Bang Herman, ini memang yang harus menjawab ya para kandidat sendiri ya. Bagaimana di 2024 apapun pemilihan yang diikuti benar-benar menawarkan atau berkompetisi menggunakan gagasan bukan politik SARA. Bagaimana kita memastikan itu yang terjadi, Bang? Ya, memang kalau kita kembali lagi tahun 2017 dan 2019 bahkan 2014 sebetulnya. Betul. Ini kan Anda bisa bayangkan ada kadrun, ada kecebong. Ada cebong. Dulu kecebong dan kampret dulu, Bang. Ada kampret kan. Gitu. Terus kemudian ada kadrun. Ada kadrun kan. Nah, ini kalau dibiarkan ini, Leo, satu step lagi, tinggal hancurnya aja ini kan. Bubar negara kita. Bubar negara ini. Untung pemerintah, terutama pemuka agama juga menyadarinya kan. Langsung segera ditambal kan. Tetapi kan tambalan itu kan belum terlalu kuat sebetulnya kan. Bisa copot. Bisa copot. Nih, kan. Nah ini yang harus disadari oleh para pemimpin partai politik. Para kandidat. Apakah DPR, apakah cawapres, capres, apakah nanti pilkada. Harus betul disadari ini. Dan pemuka agama. Ini terutama nanti pemuka agama ini. Jangan mau terpancing untuk menggunakan agama dalam perpolitikan ini. Biarlah agama tetap urusannya agama, berpolitikan itu tetap berpolitik. Sebab kalau tidak, Leo, ini apalagi kalau kita bayangkan dunia sekarang ini, kan, ini diambang kegawatan semua ini kan. Betul sebetulnya. Ekonomi di depan kita ini kan gelap kan. Nah, kalau kegelapan ini kita juga tidak menyadari, lalu kita tetap berpesta pora dengan politik SARA 2024, itu cepat akan hancur. Dan percayalah sama saya. Jadi kalau kita simak tadi pernyataan ketiga pemerintah tadi, kan, sebetulnya sederhana kok. Dan mereka sebetulnya sangat paham. Mereka bukan guru besar, bukan politisi kawakan, tapi mampu memformat begini loh, ya kan? Jangan sampai kalian terbawa emosi. Dan ini terutama memang tadi kan kita diingatkan oleh Profesor Ibnu kan. Ini apa tuh timnya ini kan. Tim sukses ini. Tim kampanyenya ya. Nah ini kan kita bisa lihat. 2017 itu kan yang jahat itu ya timnya kan. Saya nggak yakin kandidatnya
ada pikiran itu. Idenya tuh dari tim Timnya pembuat ini. kontennya ini. Nah, karena dia bilang, wah pengalaman di negara lain, ini langsung menang. Dan memang menang kan gitu kan. Tapi efeknya? Jadi kalau menurut saya, kandidatnya enggak terpikir oleh dia menggunakan SARA. Saya yakini enggak. Karena kandidat ini kan negarawan. Nah, timnya ini yang tidak negarawan. Karena dia pikir yang penting menang. Karena kalau ini ada kan ada sukses fee-nya kan. Ada bisnis. Ada bisnis kan gitu. Ada uang. Dia tidak mau tahu kemenangan ini hanya karena melalui lorong-lorong hitam. Tidak peduli dia. Bagaimana Bang mengunci atau kalau bisa menyingkirkan semua konsultan politik, semua konten kreator yang memasa bodohkan keutuhan bangsa ini demi keuntungan pribadi, keuntungan perusahaannya di jangka pendek. Bagaimana melokalisir mereka supaya mereka tidak menyebar lagi untuk 2024 kepada kandidat manapun, Bang? Kelompok ini, golongan ini harus dijadikan musuh bersama oleh semua pihak. Jadi kandidat juga menjadikan dia musuh bersama. Pimpinan partai politik juga menjadikan dia musuh bersama. Rakyat juga harus menjadikan dia musuh bersama. Rakyat tahu tidak Bang mereka-mereka ini Bang? Menurut saya kalau melihat pengalaman 2014, 2017, 2019, rakyat juga tahu. Sudah tahu ya. Berhari-hari kita itu kalau kita lihat pada saat itu di sekitaran Monas. Waduh, ini bertebaran itu. Wah, ini udah dekat jurang semua kita ini kan. Oleh karena itu ya saya pikir ya nggak ada jalan lain. Nah, tadi tentunya kita diingatkan ketegasan dari Bawaslu, KPU, penegak hukum. Kalau ada yang masih memainkan itu, ya tangkap. Apa mereka berani Bang? Karena mungkin kalau saya menduga ya beberapa kali kejadian sebelumnya kan mungkin mereka takut juga seandainya yang ditindak ini kemudian ternyata menang dan akhirnya berkuasa, ya bisa-bisa saya langsung segera diganti nih begitu mereka berkuasa. Mungkin ada pemikiran seperti itu Bang? Ya saya sih melihatnya kayak Jenderal Dudung waktu dia Pangdam Jaya. Kan berani ngambil resiko kan. Nah sekarang ini jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi jangan takut. Udah pasti orang yang jujur, bersih hati, pasti akan mendapat tempat. Ya contohnya, Jenderal Dudung, ya waktu itu dia Pangdam Jaya. Betul. Dia mengambil inisiatif dan ketika wartawan tanya, ini apakah ini apa dari atasan? Enggak, saya sebagai penguasa di wilayah ini, penanggung jawab keamanan di Pangdam Jaya, saya berhak mengambil keputusan untuk melindungi Jakarta Raya. Dia tindak. Dan itu yang harus ditiru oleh Bawaslu, KPU. Kalau menurut saya, apa yang pernah dilakukan Jenderal Dudung ini, ini harus ditiru oleh semua pemangku kepentingan. Baik. Apakah Bawaslu, KPU, ya Kapolri, ya Kejaksaan Agung, semua penegak hukum. Kita jeda lagi Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang kita sampaikan ini kan sebenarnya juga kalau saya melihat dari para penelpon itu juga harapan dari masyarakat bahwa 2024 kita bisa berpolitik tanpa menggunakan SARA ini. Tapi dari sekarang ke 2024 kan masih panjang Bang. Apa yang bisa kita lakukan di hari-hari ini supaya kesadaran untuk berkompetisi tanpa politik SARA itu dilakukan semua pihak? Ya, salah satu yang kita harus garis bawahi adalah hasil forum rektor ini kan. Ini kan sebenarnya kan suara dari forum rektor hari Minggu lalu di Surabaya ini kan bukan hal yang baru. Tetapi dibaharukan lagi oleh forum rektor kan. Diingatkan lagi kan gitu kan. Kalau semua elemen masyarakat itu para pemimpin mendengarkan apa bisikan dari forum rektor ini, mestinya sih 2024 ini aman. Dan saya sih membayangkan ya Bung Leo ya, ini kan kekhawatiran aja nih kan. Tapi kan kekhawatiran ini kan wajib
kita bumikan sekarang kan. Betul. Kita bunyikan sekarang ini kan. Supaya semua waspada kan gitu kan. Tapi kalau saya lihat format koalisi-koalisi yang ada ini, saya membayangkan 2024 ini nanti jauh lebih kondusif. Tidak menggunakan politik sara. Tidak akan menggunakan politik sara karena katakanlah misalnya Pak Prabowo, mungkinlah dia kan dia bersama-sama, ya Anies nggak mungkin dia menggunakan politik sara kan. Begitu juga misalnya Pak Ganjar misalnya kan. Ini kan kita ini berdasarkan survei ini ya. Ya, yang selama ini sering disebut-sebut ya. Kan, tiga kandidat ini kan. Jadi kalau menurut saya sih ketiga kandidat ini tidak berpotensi untuk menggunakan sara. Nah, oleh karena itu kita ingatkan kepada mereka supaya hati-hati terhadap tim suksesnya. Oh, konsultan tadi itu? Konsultannya. Nah, ini. Jangan terbawa arus. Jangan jadi terbayang kemenangan. Padahal kemenangan itu dicapai nanti melalui lorong-lorong hitam kan gitu kan. Kalau mereka datang Bang, orang-orang ini Bang, dan mereka mengatakan kepada kandidat siapapun ini, kita sudah pernah menang loh menggunakan cara ini, kita pakai lagi. Bagaimana Bang? Yang gini, ini kan di dalam timnya ini nanti kan banyak pemangku kepentingan. Nah, kalau menurut saya sih untuk tingkat nasional, pemangku kepentingan ini pasti berperan banyak. Dia akan memberikan syarat. Oke, saya akan bantu, tetapi saya nggak mau sara ya. Baik. Jadi bayangan saya 2024 nanti tuh Leo, kita ini akan berpesta pora, berpesta demokrasi, dan tidak akan ada kecebong. Baik. Tidak ada juga kampret. Baik. Semua Indonesia, semua rakyat Indonesia, semua Pancasila, NKRI. Oke. Kita aminkan itu Bang Elman, dan terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang Elman Saragih. Selamat pagi Bang. Pemirsa, negara hendaknya menutup semua celah yang bisa digunakan oleh siapapun untuk berpolitik sara, karena negara mampu meredam penggunaan politik kotor itu, menindak tegas siapa saja termasuk para buzzer berideologi cuan, keuntungan yang memainkan isu sara adalah salah satu caranya. Peringatan akan bahaya politik sara memang perlu, tapi komitmen seluruh anak bangsa kita semua untuk sama-sama melawannya lebih penting agar pemilu nanti menjadi pemilihan yang bermartabat dan menyatukan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Metro TV